apa namanya, fintech investment gitu. Jadi bisa dicoba nanti kalau berinvestasi boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa gitu. Tapi siapa tahu ada minat untuk berinvestasi ya. Kalau sekarang kan belum dapat mata kuliah investasi dan pasar modal gitu. Jadi kalau belum paham itu wajar. Tapi nanti mungkin ketika sudah dapat mungkin akan merasakan manfaat dari investasi gitu. Jadi bisa mencoba nanti setelah dapat mata kuliah investasi dan pasar modal gitu ya. Jadi kita akan bahas teknologi finansial yang bergerak di platform investasi gitu. Nyoman Sri, ininya materinya tentang apa? Kita ngebahas bibit juga, Pak. Apa? Tentang apa? Yang ngebahas bibit juga. Bibit, bibit aja Iya, yang dibahas. iya. Bibit Suaranya kok dan saya dengar kecil ya sebentar. bibit dan reksadana, Pak. Bibit, bibit dan reksadana. Iya. Oke deh, ya silakan bisa dipresentasikan. Jadi teman-teman yang mau bertanya, silakan nanti ketika Nyoman Sri di tengah-tengah presentasi bisa langsung bertanya ya, gitu. Harusnya sih membaca materinya sebelum kuliah gitu. Silakan bisa dimulai Nyoman Sri. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan membahas tentang investasi yang bergerak dalam platform digital, itu fintech. Nah, salah satunya itu ada bibit. Sebenarnya, bibit ini itu eh, menyediakan reksadana. Reksadana itu yang terdiri dari pasar uang, obligasi, saham, campuran syariah, dan USD. Nah, pertama, untuk pengertiannya, reksadana itu apa sih sebenarnya? Untuk teman-teman yang belum mengetahui, reksadana itu adalah sebuah wadah dan pola pengelolaan dana maupun modal bagi para sekumpulan investor yang ingin berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan. Dalam bibit sendiri, dia menyediakan, seperti yang tadi saya bilang, pasar uang, obligasi, saham, dan campuran, syariah, dan USD. Yang membedakannya itu apa sih dari platform digital yang lain? Nah, di bibit sendiri, dalam uh, di, dia dia punya dia tuh punya apa namanya tuh ya, uh, kayak slogan gitu loh, robo advisor investasi, seperti seperti yang ada di layar ini. Nah, sebenarnya apa sih robo advisor investasi reksadana? Bibit Sebentar, sendiri, Nyoman Sri, ini yang ditampilkan ini list reksadana loh, bukan robonya itu. uh, nah Kalau tapi robonya itu ada di depan, di halaman awalnya bibit, bukan di sini. Bisa diklik uh, yang simbol bibit di pojok itu nggak, biar ke halaman awal dari websitenya. Ini saya lihat di sini list reksadana yang saya lihat, bukan robonya itu. Jadi teman-temannya bingung nanti, ini robo ini apa gitu. soal di laptop saya udah di Oh, sudah pindah ya? halaman awal, iya udah pindah. Oke, Belum ada di silakan gini ya? dilanjutkan. Apa sudah ada di layar teman-teman? Kalau di saya masih list reksadana gitu, masih Oh, nama-nama masih ya? reksadananya. Ya Masih deh, di nggak list apa-apa, nanti reksadana. aja Masih dijelaskan. list. Sebentar. Atau Oh, coba namanya. diulang presentasi deh, selesai presentasi dulu, kembali diulang coba. Ya, silakan diulang Nyoman Sri Hmm, presentasinya. Siapa tahu bisa kembali ya. apa sudah terlihat? Belum ya? Kalau saya belum. Sekarang sudah terlihat? Oh ya, sudah. Oke. Nah, Ya, ini sudah masuk halaman sudah. awalnya. Ya, Ya, ini silakan presentasi. ya. Saya mulai dari robo advisor yang saya klik ini ya. Yang membedakannya itu terdapat pada fiturnya dia, yaitu robo advisor. Nah, kalau kita menggunakan ingin ingin menggunakan aplikasi Bibit sebagai bentuk sarana investasi kita, kita waktu register itu di dimintai data terkait jumlah penghasilan dalam sebulan, habis itu eh, apa namanya tuh ya, habis itu jumlah jumlah uang tabunganmu yang ada, jumlah uang tabungan kalian yang ada di buku tabungan, apakah itu punya obligasi deposito, itu juga dimasukkan. Nah, setelah
Setelah itu tuh, setelah dimasukkan datanya itu dari bibit sendiri yang memberikan kayak analisis analisis misalnya 10% nanti uang misalnya kalau mau investasi di sana sebesar 100.000 minimalnya, nanti dianalisis nanti 10.000 yang pasar uang, habis itu 50.000 buat yang di saham, habis itu 40.000-nya buat di apa namanya tuh buat di obligasi. Nanti dari situ keunggulannya itu yang memberikan kita langsung analisis terkait bagaimana bagaimana uang tersebut dialokasikan, karena dalam reksadana sendiri itu kan kan kita mengumpulkan uang di sana, nanti ada manajer yang apa namanya tuh yang mengalokasikan, mengatur untuk kemana-mana aja nanti uang tersebut dialokasikan. Sejauh ini apakah teman-teman ada yang ingin bertanya terkait reksadana? Oke, Nyoman Sri sudah buka akun di Bibit? Sudah, Pak. Sudah, tapi belum Ya, berinvestasi ya? iya, Pak, soalnya masih masa pandemi nggak berani. Oke, padahal Ya, bisa berinvestasi 10.000 gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti dipelajari dulu. iya, Pak. Jadi di sini Nyoman Sri itu memberikan pandangan bahwa ada fintech yang bisa kita pergunakan untuk sarana investasi kita gitu loh. Maksudnya investasi itu kita memberikan dana atau berharap dana yang kita berikan kepada pihak yang dalam tanda petik menjual produk investasi ya itu bisa berkembang sehingga kita bisa mengambil imbal hasil atau keuntungan gitu ya. Nah, salah satu produk investasi yang banyak dan diakui atau diatur oleh pemerintah itu adalah reksadana gitu ya. Jadi reksadana itu adalah sebuah produk investasi juga atau kegiatan juga. Jadi kalau kita bilang investasi reksadana, kita itu ibarat nabung gitu ya, bisa per minggu, per bulan dan seterusnya. Jadi kita setorkan uang ke sebuah manajer investasi. Nah, manajer investasi itulah yang mengelola produk-produk reksadana. Nanti kita akan lihat contoh-contoh dari produk reksadana ya. Contoh dari apa namanya? Manajer investasi, mohon maaf, itu contohnya Mandiri Sekuritas, kemudian BNI Sekuritas. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang khusus untuk membuat produk-produk investasi itu namanya manajer investasi. Gitu. Jadi kita serahkan uangnya pada manajer investasi, kita sebagai investor ya menyerahkan uang ke manajer investasi. Nah, kita membeli produk reksadananya itu bisa langsung ke aplikasi manajer investasinya atau salah satunya melalui fintech yang bergerak di investasi gitu. Jadi Bibit ini bukan yang membuat produk investasinya ya, dia adalah pasar atau marketplace yang berisi produk-produk reksadana yang bisa kita investasikan. Kalau misalkan di Tokopedia, Lazada itu marketplace yang berisi barang, produknya adalah fashion dan seterusnya. Nah, kalau Bibit, Bareksa atau Tanam Duit itu adalah sebuah marketplace atau tempat yang menjual produk investasi khususnya adalah reksadana gitu ya. Kemudian nanti ketika uangnya kita berikan, maka akan ada namanya bank kustodian di mana kita akan pergunakan bank itu untuk menyimpan uang kita. Jadi uangnya aman gitu. Jadi kalau tadi Nyoman Sri bilang bahwa belum yakin ya nggak apa-apa, tapi coba dipahami bahwa investasi ini bisa bermanfaat juga untuk anak muda gitu ya. Jadi dalam fintech investment ini ada empat pihak yang terlibat ya. Satu adalah investor, kita yang menyerahkan uang, kemudian manajer investasi yang membuat produk investasinya, dalam hal ini reksadana. Kemudian yang keempat itu adalah bank apa namanya fintechnya sendiri, dalam hal ini adalah Bibit. Dan yang keempat itu adalah bank kustodian di mana kita akan menyimpan uang. Jadi kalau kita transfer uangnya itu uang yang kita investasikan itu akan disimpan dalam bank gitu. Jadi aman sekali untuk reksadana ini gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud robo itu ada di atasnya ya. Kalau nggak salah itu kan teknologinya ada di atasnya, di bawahnya lagi Nyoman Sri. Kalau nggak salah ada tuh robot, gambar robot kalau nggak salah. Di atasnya lagi dikit. Nah, itu ya. Nah, itu ada namanya teori portofolio Markowitz gitu ya. Itu nggak bisa kita jelaskan sekarang ya. Itu akan teman-teman dapat di mata kuliah teori investasi dan pasar modal. Jadi di teori portofolio Markowitz itu kita mencari mana nih produk investasi yang akan memberikan keuntungan yang besar bagi investor atau bagi kita yang memberikan modal. Nah, tentu itu harus didasarkan pada profil resiko investor ya. Kalau di reksadana itu nanti ada 4 jenis, itu akan kita lihat gitu. Kalau profil resikonya itu adalah kita
cenderung tidak bisa menerima resiko ya, artinya kita investor yang bermain aman gitu, nggak bisa menerima resiko, maka produk reksadana yang cocok itu adalah yang ini gitu. Tapi kalau kita investor yang berani mengambil resiko, maka kita adalah investor cocok reksadananya seperti ini gitu. Jadi yang dimaksud oleh Nyoman Sri tadi ada robot yang akan membantu kita untuk mengidentifikasi produk reksadana mana yang akan kita beli. Karena di bibit atau di fintech investasi itu akan banyak sekali ada produk reksadana dan kadang itu nggak sesuai dengan kita gitu. Jadi kita harus tahu dulu misalkan pendapatan kita per bulan tuh berapa yang mau kita investasikan, seberapa besar kita berani menerima resiko gitu. Jadi itu akan dibantu oleh bibit gitu. Jadi ada robo advisor namanya. Dia mungkin pakai semacam artificial intelligence ya untuk membantu kita sebagai investor untuk membeli investasi yang mana gitu. Nah, itu kan teknisnya ya. Jadi intinya yang kita mau sampaikan di sini bahwa ada loh teknologi finansial yang bisa kita pakai untuk berinvestasi. Itu aja intinya dulu. Kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut tentang investasi misalkan reksadana gitu, itu ada di frequently asked question, itu bisa diklik nggak Nyoman Sri? Frequently asked question di menu di atas tuh, FAQ, nah itu coba diklik. Atau di sebelahnya juga ada blognya, jadi itu bisa dibaca sebagai referensi kita untuk berinvestasi di masa muda. Diklik aja tuh frequently asked question itu, Iya, sudah, Pak. FAQ itu diklik aja. Sudah ya? Iya. Nah, itu akan ada berisi beberapa pertanyaan penting yang banyak ditanyakan, misalkan apa itu reksadana, bagaimana cara kerja reksadana, apa keuntungan reksadana, dan seterusnya gitu. Nah, itu mungkin kalau kita bahas apa itu reksadana itu agak lebih banyak sekali yang akan dibahas ya, tapi itu akan lebih baik kalau dibahas di teori apa investasi dan portofolio. Tapi kalau teman-teman mau tahu seperti apa itu ya silakan baca frequently asked question dan blognya gitu. Dan kita juga tidak bisa mempraktekkan ini ya karena kita perlu dana juga untuk mempraktekkan dan imbal hasilnya juga akan kelihatan setelah beberapa hari. Jadi intinya poinnya di sini bahwa kita bisa menggunakan fintech juga untuk berinvestasi. Jadi kalau kita punya digital payment atau pembayaran digital, kita bisa integrasikan beberapa fintech untuk investasi dengan digital payment kita. Jadi misalkan ada dana masuk ke rekening kita, kemudian kita bisa transfer langsung melalui digital payment untuk kegiatan investasi kita, misalkan di Bibit, Bareksa, atau di Tanam Duit gitu. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan dulu? Saya ingin bertanya, Pak. Nah, silakan dia. Jadi kalau pas kita berinvestasi di reksadana itu kita sekali investasi aja atau ada apa namanya bayar gitu setiap bulan gitu misalnya, Pak? Oke, jadi kalau investasi di reksadana ini itu tergantung dari kemampuan kita ya. Kita bisa misalkan kalau punya uang besar, kita beli aja 100 juta sekali, diamkan ya udah nggak apa-apa. Misalkan kita tunggu nanti 5 tahun. Kalau nggak salah itu di websitenya Bareksa ada kalkulatornya ya. Kalau kalian nonton kelas 3C itu ada kalkulator untuk menghitung keuntungan dari apa namanya dari imbal hasil dari reksadana. Cara yang pertama adalah kita beli banyak, kemudian kita diamkan gitu. Kalau kita hanya beli 100.000 sekali, ya nggak ada artinya gitu. Tapi yang paling disarankan oleh para ahli-ahli investasi adalah kita semacam menabung gitu loh. Jadi misalkan setiap awal minggu atau setiap awal bulan kita tabungkan 100.000 atau 500.000 dan seterusnya. Jadi semakin panjang horizon kita menabung, semakin panjang kita pegang reksadana itu, maka keuntungan atau imbal hasilnya akan semakin besar. Tapi itu tergantung juga dari kemampuan dari investornya ya, dari kita. Misalkan kalau dia itu dikasih bekal orang tuanya misalkan 500.000 sebulan, ya kita sisihkan misalkan 50.000 dalam sebulan itu untuk berinvestasi misalkan di produk reksadana pasar uang gitu. Jadi mulai sekarang kita tabung setiap bulan, nanti saat lulus kita bisa ambil reksadana itu untuk keperluan mencari kerja atau lanjut studi gitu ya. Dan tentu saja untuk tahu ini atau untuk ikut kegiatan investasi ini kita harus punya rekening pribadi. Jadi kalau nggak punya rekening pribadi ya nggak bisa ditransfer karena semua proses transaksi harus sesuai dengan nama pemilik akunnya. Jadi nama pemilik akun dan nama pemilik rekening itu harus sama. Kalau berbeda itu nggak bisa gitu. Itu dia jelas ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi kalau teman-teman install Bukalapak, itu di menu investasi itu ada namanya Bukareksa atau Buka Emas.
Di Bukareksa itu kita bisa beli produk-produk reksadana itu seharga 5.000, 10.000 dan seterusnya. Di video di kelas 3C udah saya tampilkan itu. Jadi kita ibarat beli baju di sana ya. Jadi oh saya tertarik nih dengan produk reksadana ini, jadi saya beli 10.000, saya bayar via Indomaret, nanti keuntungannya misalkan dalam 3 hari itu Rp500 gitu. Ya namanya juga investor pemula kan. Jadi kita nggak perlu berharap sampai keuntungannya miliaran gitu. Tapi kalau kita dapat keuntungan dari tidak ngapa-ngapain gitu, dari rebahan aja kita dapat uang Rp1.500 gitu kan udah seneng ya. Nah itulah yang membuat kita semangat untuk berinvestasi gitu. Oke, jadi coba lihat di Bukalapak ya, saya yakin semua install lah Bukalapak. Itu ada menu Bukareksa, kalau tertarik silakan baca seperti apa cara berinvestasi reksadana di Bukareksa. Bisa tarik slide-nya ke bawah nggak, Nyoman Sri? Ke bawah, paling bawah bisa ya? Halo, Nyoman Sri? Iya, Kak. Sudah ya? Sudah ditarik ke bawah ya? Sudah. Oh, di saya Di nggak terlihat. Oh, Oke deh, bisa saya Bro. presentasi nggak? Bisa saya presentasi nggak, Nyoman Bisa. Sri? Ya, oke. Ini karena mungkin masalah sinyal ya. Jadi kalau teman-teman bingung masalah platform investment ini ya nggak apa-apa sih, karena belum paham juga teknik investasinya. Jadi kalau mau lebih tahu silakan belajar sendiri gitu ya. Jadi kita di sini hanya menyampaikan bahwa ada loh ternyata fintech yang bisa dipergunakan untuk sarana investasi bagi generasi muda gitu ya. Dan ini investasi yang tidak bodong karena sudah diawasi dan diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Oke, ini sudah terlihat ya layar saya ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Nah, sudah, jadi Pak. ini ya, Sudah, Pak. Bibit ini sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi dia adalah APERD atau agen penjual reksadana. Jadi Bareksa, Bibit, Tanam Duit itu adalah fintech yang bisnisnya dia adalah agen penjual untuk reksadana. Tapi bukan dia yang buat reksadananya ya, yang reksadananya itu dibuat oleh manajer investasi. Gitu. Ya ini mengenal aja sih ya. Kemudian jadi cara untuk berinvestasi ini adalah kita harus buat akun dulu. Jadi harus ada KTP, kemudian nanti memasukkan nomor rekening, kemudian nanti kita harus mengisi kuesioner. Nanti di sini ada pelajari profil ya, kita akan dibaca profilnya oleh Bibit, oleh Robo Advisor tadi, kemudian baru deh kita bisa berinvestasi gitu ya. Kemudian apa keuntungan investasi reksadana ya contohnya atau di Bibit lah, gratis biaya komisi. Jadi kalau kita beli reksadana 100.000, kita dapatnya itu adalah 100.000. Tapi kalau di reksadana itu bukan 100.000 ya, kita bilangnya unit penyertaan. Kalau di saham itu kan namanya lot ya. Kalau kita di reksadana itu namanya unit penyertaan gitu. Kemudian investasi ini dapat dicairkan kapan aja. Kalian bisa nabung sekarang, kemudian minggu depan mau dicairkan juga boleh. Jadi nggak seperti deposito yang harus ada jangka waktunya. Nah, dana investasinya minim ya. Kita bisa investasi dengan dana 10.000 gitu. Jadi sambil belajar, cobalah kalau punya uang 10.000 itu diinvestasikan di Bibit, dibelikan produk reksadana dan seterusnya. Dan ini tidak ada pajak. Jadi keuntungan reksadana itu bukan merupakan objek pajak ya, berbeda dengan emas atau deposito atau properti. Jadi imbal hasilnya itu kalau kalian dapat 20.000 gitu ya, memang 20.000 itu yang akan ditransfer, bukan dari objek pajak, bukan dari dipotong pajak lagi. Kemudian keamanan dana dari bank. Nah ini yang saya maksudkan tadi ya, bahwa Bibit itu nggak nyimpan uang kita. Kalau kita transfer untuk beli reksadana, maka dana yang kita investasikan itu akan ditransfer langsung ke bank kustodian namanya. Jadi memang diserahkan ke bank untuk disimpan secara aman. Dan bagi yang mau tahu seperti apa itu reksadana, kalian bisa klik di sini ya. Apa itu reksadana, bagaimana cara kerja reksadana, apa saja yang harus dihadapi resikonya dan seterusnya. Itu materinya ada di bagian blog dan frequently asked question gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke materi itu sudah belajar teori investasi dan portofolio sih, tapi karena kita di sini mata kuliahnya adalah bisnis digital gitu, jadi ya cukup tahu dulu sih bahwa ada fintech yang kita pakai, bisa kita pakai untuk berinvestasi. Jadi mungkin nanti gambarnya itu akan seperti ini ya, gambar dari tampilan kita. Jadi ini kan penilaian portofolio nih yang dipakai Robo Advisor tadi. Jadi proses daftarnya gitu. Jadi ini gambar halaman awal ini menunjukkan mulai dari daftar sampai kalian beli bibitnya, reksadananya, sampai nanti kelihatan berapa total earnings atau pendapatan kita gitu ya.
Nah, jadi kalau kita mau, misalkan kita udah daftar di Bibit ya, kemudian kita mau pilih reksadana, mau beli reksadana, nah ini klik reksadana, itu. Nah, jadi akan banyak sekali ada produk-produk reksadana yang ada di Bibit ya. Ini banyak sekali nih, ada tabel-tabelnya juga gitu. Jadi kalau saya jelaskan mungkin nggak pas lah di mata kuliah ini, gitu ya. Nah, reksadana itu ada 4 jenis ya secara umum. Ada yang pasar uang, ada obligasi, ada saham, ada campuran gitu. Kalau pasar uang itu instrumen-instrumen jangka pendek ya, kurang dari 1 tahun gitu. Misalkan surat utang yang kurang dari 1 tahun dan seterusnya. Nah, reksadana yang cocok untuk generasi muda itu sebenarnya adalah reksadana pasar uang ya, atau bisa juga pendapatan tetap karena risikonya kecil. Tapi karena risikonya kecil, maka nilai keuntungan dari investasinya juga kecil. Tapi kalau kalian udah mahir, udah punya uang yang bisa diputar untuk investasi, kalian bisa coba campuran dan saham gitu ya. Nah, kalau di reksadana saham itu kalian nggak perlu harus setiap hari melihat monitor pergerakan harga saham. Jadi kalian berikan aja uangnya kepada manajer investasi yang mengelola produk reksadana saham, maka mereka yang akan mengelola uang kalian gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian tertarik dengan investasi reksadana ini, mau belajar, di kolom pertama ini adalah nama reksadananya, kemudian kolom kedua ini adalah jenis reksadananya. Kalau dia obligasi berarti reksadana pendapatan tetap, kalau saham berarti dia reksadana saham, kalau pasar uang berarti dia reksadana pasar uang gitu ya. Tadi kan ada 4 jenis tuh. Kemudian 1D, 1M, 3M ini bukan 1 miliar, 3 miliar ya. Ini adalah imbal hasil yang diperoleh oleh investor selama 1 hari. Jadi kalau kalian beli reksadana ini, ABF Indonesia Bond Index Fund ini nama reksadananya, keuntungan perharinya itu akan dapat sekitar 0,3% dari total investasi yang kalian berikan. Jadi kalau kalian transfer 1 juta, maka keuntungan perharinya itu adalah 0,3 per 100 dari 1 juta atau 0,3% dari 1 juta, itulah keuntungannya gitu. Tapi kalau semakin lama kalian pegang, ini kan semakin lama ya, ada 1 tahun, ada 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi kalau kalian pegang obligasi ini, reksadana ini selama 1 tahun, maka keuntungannya itu adalah 11% gitu. Oke. Kemudian last NAV ini artinya harga dia per unit, AUM ini artinya under asset management gitu. Ini agak susah saya jelaskan. Misalnya kita tertarik nih mau beli reksadana apa nih, Batavia Dana Kas gitu ya. Biasanya nama manajer investasinya itu ada di depan nama produknya ya. Misalkan yang kalian tahu BNI ini ya, BNI AM. Saya mau beli BNI AM gitu. Jadi kita klik reksadana tadi ya, kita klik di sini, klik gitu ya. Maka dia akan muncul di websitenya Bibit. Nah ini ya BNI AM Dana Liquid gitu. Jadi yang membuat itu manajer investasinya itu adalah BNI Asset Management. Minimal pembeliannya adalah 10.000. Jadi bagi mahasiswa juga bisa ya. Kemudian biaya pembeliannya adalah gratis, biaya penjualannya juga gratis. Bank kustodiannya itu adalah DBS Indonesia. Jadi kalau kalian transfer beli 1 juta, maka uang kalian akan disimpan di DBS Indonesia. Dan ini adalah pergerakannya dia ya, selama misalkan 1 tahun terakhir. Kalau kita lihat 1 minggu juga bisa, klik di sini, maka kenaikannya akan cenderung naik ya, karena ini pasar uang ya, jadi pasti dia akan memiliki tingkat risiko yang rendah. Kalau mau tahu klik ini, apa artinya tingkat risiko dari reksadana itu gitu. Kemudian kalau kita mau, ini ada kalkulatornya ya, misalkan kita rutin per bulan ya, misalkan kita rutin 500.000 lah, anggap 500.000 ya. Maka kalau kita pegang reksadana ini selama 1 tahun, artinya kita nabung rutin selama 1 tahun, maka di tahun ke-12, di bulan ke-12 kita akan dapat keuntungan atau investasi kita akan tumbuh menjadi 6.146.000. Kalau kita pegang lebih lama 3 tahun, maka akan menjadi 19 juta. Kalau kita pegang lebih lama lagi 5 tahun, itu akan menjadi 34 juta. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi dengan imbal hasil yang maksimal, maka investasinya ini dinaikkan per bulannya dan pegangnya dalam jangka waktu atau horizon yang lama gitu. Kalau nabung sekali ya cuma segini dapatnya, seperti pertanyaan Diah Chandra tadi. Jadi sarannya ya rutinlah nabung per bulan gitu. Untuk menambah imbal hasil kita atau keuntungan ketika mendapat atau ketika membeli reksadana gitu. Oke, dan jangan lupa untuk baca prospektus. Prospektus ini adalah CV atau apa sih reksadana ini gitu. Jadi masing-masing reksadana dia punya CV ya atau profilnya dia, dan itu bisa dibaca di sini.
Oke, jadi ini aman, manajer investasinya adalah BNI Asset Management dan bank kustodiannya adalah DBS Indonesia. Nanti kita akan dapat laporan setiap minggu atau setiap bulan terkait dengan investasi kita di reksadana BNI AM Dana Liquid gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan terkait investasi Tidak ada, reksadana? Pak. Tidak ada, Pak. Kok ayo langsung jawab tidak ada ya? Yang lain dulu, atau Nyoman Sri atau silakan. Dia lagi, Pak. Halo? Ya, silakan dia pertanyaannya. Oh iya. Jadi kalau menurut Bapak itu, kita sebagai pemodal itu lebih baik berinvestasi pada saat pandemi ini atau kita harus lebih baik menunggu pandemi ini selesai dulu, Pak? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Berarti dia ini sering menonton berita nih. Ya, ini kan sebenarnya apa namanya? Kalau kita lihat misalkan kembali lagi ke halaman awal di Bibit tadi. Misalnya kita lihat nih, kelihatan kan layar saya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kan ada yang merah-merah, ada yang biru-biru ya. Kalau dia hijau dan merah ya. Kalau ini hijau, berarti dia selama ini reksadana ini selalu meraih keuntungan nih, obligasi. Tapi ada yang merah nih. Yang merah ini biasanya adalah saham ya, reksadana saham. Nah, kenapa reksadana saham itu mengalami penurunan ya? Misalkan 1 tahun terakhir ini minus 9,03% gitu. Ya karena reksadana saham itu komposisinya adalah saham-saham perusahaan yang ada di bursa efek gitu. Jadi ada banyak orang yang mengatakan bahwa ketika pandemi ini harga dari instrumen investasi itu lebih murah, sehingga inilah saat kita untuk lebih banyak membeli investasi, produk investasi. Jadi saham perusahaan itu kita bisa beli dengan harga yang murah. Dan sekarang itu terbukti ya bahwa indeks harga saham gabungan kita itu terus hijau kan selama 2 minggu terakhir ini. Artinya berada di posisi yang sudah baik lah, sudah di atas menuju 5.400 atau 5.500 deh gitu. Kalau kalian ikuti perkembangan berita ekonomi ya. Jadi memang kalau pertanyaannya apakah cocok di masa pandemi ini ya sebenarnya cocok ya karena inilah waktu tepat kita untuk membeli produk investasi dengan harga yang murah. Dengan harapan bahwa ketika ekonomi itu membaik, misalkan setahun depan gitu ada vaksin, kemudian orang mulai beraktivitas lagi, kita udah punya tabungan produk investasi yang nilainya akan meningkat gitu. Jadi kalau saran saya, menurut saya sih benar juga ya, ada saran juga dari ahli investasi yang bilang bahwa ketika pandemi ini harga saham jadi murah, artinya BNI, BRI, BCA itu kan perusahaannya sebenarnya bagus ya, tapi karena kondisi pandemi, aktivitas bisnis mereka terganggu sehingga harga saham jadi turun gitu kan. Tapi kan sebenarnya perusahaannya masih bagus kan, artinya mereka nggak akan bangkrut. Dan kalau kita beli saham mereka dengan harga yang murah, maka kita sebagai investor kan untung gitu, dengan harapan bahwa di masa depan investasi kita akan meningkat gitu. Jadi sebenarnya bisa juga dibeli saat pandemi, tapi ada juga yang bilang bahwa pandemi itu hati-hati karena kita nggak tahu pandemi ini kapan akan berakhir, jadi tahan dulu deh keinginan untuk investasi. Nah itu ada juga yang bilang seperti itu. Tapi kembali lagi dia ya, kita memutuskan untuk membeli atau tidak itu adalah keputusan mutlak dari investor. Jadi investor kan menerima informasi, mereka menghitung profil resiko mereka, dan kalau mereka yakin mereka bisa memutuskan untuk berinvestasi atau tidak gitu ya. Tapi kalau saya di masa pandemi ini, saya memutuskan untuk membeli reksadana dengan reksadana pasar uang, karena itu sebagai dana darurat ya. Jadi kita misalkan tahun depan perlu uang, kita bisa pakai atau cairkan itu untuk dana darurat kita gitu ya. Gitu ya dia, semoga bermanfaat ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya nampaknya dia udah ada ketertarikan untuk berinvestasi gitu. Masalahnya kan kalian generasi muda belum punya pendapatan tetap gitu. Jadi investasinya jangan berpikir ke imbal hasil yang besar atau keuntungan yang besar. Kalau pengalaman saya ketika berinvestasi itu kita jadi mikir 2 kali untuk membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak perlukan atau untuk aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kita nggak perlukan. Jadi sebenarnya investasi itu membuat kita menuju kedewasaan dalam pengelolaan keuangan gitu. Misalkan pernah nggak kita mengatur atau membuat anggaran kita setiap minggu gitu loh. Misalkan teman-teman semua jurusan akuntansi nih, pernah nggak membuat 1 minggu tuh
saya ini sebenarnya perlu uang berapa sih? Sebenarnya loh ya, misalnya sebenarnya perlu uang berapa sih? Gitu. Kemudian pengeluaran saya itu untuk apa aja? Bisa nggak saya tekan pengeluaran ini untuk saya alihkan pada kegiatan yang lebih bermanfaat lain gitu. Jadi sebenarnya kegiatan investasi di generasi muda itu tidak berbicara tentang keuntungan yang besar ya, tapi pada pendewasaan dan perencanaan keuangan. Gitu. Misalkan tahun depan nih, tahun depan saya semester ini deh, saya mau rencana buka bisnis, kira-kira modalnya adalah 5 juta, mungkin 2 jutanya dari orang tua, nah 3 juta ini saya bisa dapat dari investasi. Nah, saya bisa berinvestasikan misalkan 200.000 sebulan, saya taruh di reksadana pasar uang misalkan dan seterusnya. Atau kalian tabung, kalau belum mengerti investasi nggak apa-apa, yang penting bisa menabung atau pakai tabungan emas di Pegadaian. Kalau udah punya KTP itu bisa tabungan emas Pegadaian. Ini kan semua udah punya KTP kan ya? Sudah, Kak. Nah, kalau Udah. saran saya coba deh tabungan emas Pegadaian. Tapi itu bukan fintech ya, karena Pegadaian kan BUMN, mereka buat aplikasi. Jadi cari di internet tabungan emas Pegadaian. Cukup modalnya KTP, kalian udah bisa nabung dengan saldonya itu adalah emas. Dan saat pandemi ini kan harga emas itu jadi melambung ya. Jadi kalian bisa pegang emasnya setahun atau 2 tahun ya, terus tabung 200.000 sebulan, 200.000 sebulan. Dan itu nggak akan terasa ketika kalian sudah lulus, kalian bisa pakai itu untuk melamar kerja atau melanjutkan studi gitu. Tapi paling nggak kan punya uang lah daripada nggak ada sama sekali gitu. Jadi yang saya mau tekankan di materi ini bukan meminta kalian untuk berinvestasi banyak-banyak ya, tapi memberikan sudut pandang bahwa generasi muda itu bisa berinvestasi, nggak perlu banyak uang, yang penting komitmen dan kita mau belajar tentang perencanaan keuangan gitu ya. Oke, itu ada pertanyaan lagi? Saya Pak mau nanya. Oke, silakan Windayani. Kita sebagai pemula ini lebih bagusnya berinvestasi melalui aplikasinya ini apa berinvestasi secara langsung, Pak? Kalau berinvestasi secara langsung itu maksudnya membeli langsung produk reksadananya gitu atau gimana? Iya, gitu dah. Ya, ini kan sebenarnya agen penjual ya. Ya sebenarnya kalau kita beli reksadana ya kita beli reksadananya langsung, tapi kita bisa belinya lewat manajer investasi, lewat yang buat tadi ya. Kalau tadi ada BNI kan dia punya manajer investasi kan BNI Asset Management. Nah, kita bisa beli langsung ke sana mungkin ke kantor BNI-nya atau ke websitenya manajer investasi, tapi yang banyak dilakukan oleh orang juga mereka membeli melalui agen penjual. Agen penjual itu artinya mereka mengumpulkan banyak produk reksadana dari berbagai manajer investasi untuk ditaruh di website mereka, kemudian mereka tawarkan itu kepada kita publik atau sebagai investor individual gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita beli reksadana itu kita udah beli langsung reksadananya, baik melalui agen seperti Bibit ini atau kita beli langsung ke manajer investasinya gitu. Gitu Windayana ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ya sebenarnya mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena beberapa teori tentang investasi itu belum teman-teman pelajari, misalkan menghitung imbal hasil, horizon investasi. Nah itu kan nanti ya, tapi paling nggak sekarang punya bayangan lah bahwa di zaman digital ini anak muda tuh bisa berinvestasi gitu aja. Oke, ada banyak sarana investasi dan jangan sampai kena investasi bodong ya. Jangan sampai tergiur dengan keuntungan akhirnya kita jadi korban investasi bodong gitu. Jadi pelajari investasinya, pastikan dia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia gitu ya. Untuk yang pembayaran digital mungkin harus diawasi oleh Bank Indonesia dan pastikan bahwa tidak ada pengalaman orang yang menggunakan aplikasi ini yang pengalamannya buruk gitu. Selama ini kan kita nggak pernah dengar kan kalau ada orang pakai Bareksa, Bibit atau Tanam Duit yang punya pengalaman buruk atau kena penipuan gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Luhputu. Saya mau nanya, Pak, kan tadi ada yang 5 terus jangka waktunya boleh 1 tahun, sebulan, atau sampai 5 tahun gitu. Terus kalau keuntungannya itu dia tuh per tahun, per bulan, atau gimana, Pak? Kita bisa ditransfer tuh. Oh, keuntungan di reksadana. Nah, kan tadi saya sudah tampilkan ya. Nanti kalau sudah nabung baru deh keuntungannya itu kelihatan. Kalau di sini kan masih perkiraan ya, karena kan kondisi ekonomi itu bisa berubah-ubah gitu loh. Jadi keuntungan yang ada di sini itu nggak fix ya, nggak fix seperti deposito. Mereka bisa berubah-ubah keuntungan untuk reksadana. Kadang bisa di atas dari perkiraan atau di bawah dari perkiraan. Jadi di sini kan ini adalah data dari list reksadana yang dijual di Bibit ya.
Jadi misalkan di sini saya sorot yang ini, saya sorot. Nah, ini ada keuntungan per hari gitu ya. Ini ada keuntungan per minggu, tapi ini diakumulasikan. Diakumulasikan maksudnya kalau kita nunggu dia per minggu, maka dia akan menjadi 2,26% dari total investasi kita. Perhatikan bahwa semakin lama kita pegang, ini kan tiga bulan gitu ya, ini 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka ketika kita pegang, artinya reksadana ini kita terus tabungkan, misalkan per minggu 500.000 dan sampai 10 tahun, maka investasi kita akan menjadi 117%. Naik 100% nih, misalnya kalau kita berinvestasi 1 juta, awalnya kemudian kita nabung 1 juta setiap bulan, maka itu akan tumbuh menjadi 117% selama 10 tahun. Gitu. Oke, gimana? Lo Putu udah jelas? Udah Pak, makasih Pak. Tapi ini nggak fix ya, maksudnya ini bukan seperti deposito yang kalau kalian taruh selama 3 tahun akan fix dapat bunga sekian, enggak. Ini artinya perkiraan dari data historis ya, seperti misalkan saya klik ini, nah ini kan data historis dari 1 minggu ya, kalau nggak salah 1 minggu, 3 minggu dan seterusnya. Nah ini kan data historis ya, artinya ketika Januari 2020 dia sekian gitu, kemudian ketika April dia menjadi turun. Kenapa nih turun kira-kira nih? Dari bulan Maret ke April, ini kan awal-awal pandemi kan, ya enggak? Ini kan awal-awal pandemi, berarti keuntungannya dia kan pasti akan turun ya. Tapi begitu orang mulai terbiasa dengan social distancing itu misalkan, harganya mulai naik lagi, keuntungannya menjadi menarik lagi gitu. Oke, kalau 10 tahun ya diklik aja 10 tahun, maka ini adalah harganya 10 tahun. Kan trennya cenderung naik kan ini. Kan trennya naik terus kan ini gitu. Itu ya lo butuh. Jadi keuntungan reksadana itu nggak fix, nggak tetap seperti deposito. Kadang perharinya berubah, kadang dia naik sedikit, kadang dia turun. Jadi kalau kalian praktekkan beli baru kelihatan berapa keuntungan per hari atau per minggunya gitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa materinya cukup ya. Ada banyak aplikasi yang sejenis seperti Bareksa dan Tanam Duit. Silakan teman-teman pelajari sendiri gitu. Tapi kalau belum paham sekali ya nggak apa-apa karena belum belajar investasi dan portofolio ya, teori portofolio dan investasi gitu. Jadi itu nanti silakan dipelajari. Maksud saya di sini adalah kita paling nggak memberikan sudut pandang bahwa fintech sekarang ini ada loh untuk investasinya gitu ya. Oke, minggu depan kita membahas tentang e-commerce ya, seperti misalkan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan seterusnya. Kira-kira siapa yang mau presentasi terkait e-commerce? Karena saya rasa semua di sini pasti pernah belanja di e-commerce. Siapa yang mau presentasi? Saya Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya. Kadek Juni ya? Kadek Ya, Juni Pak. ya? Kadek Juni dan siapa yang mau presentasi? Yang cowok, coba yang cowok. Yang cowok. Oh, yang cowok. Yang cowok. Kan yang teman cewek udah ada Kadek Juni, yang cowok ada yang mau presentasi? Yang cowok pasti pernah belanja online juga kan, via Shopee, Tokopedia gitu. Ayo, yang cowok. Ini saya nggak ngerti ya yang di angkatan ini, yang cewek-ceweknya sangat dominan banget ya, mau belajarnya. Juni dan, oke deh yang cewek ada lagi yang mau presentasi menemani Juni? Saya, Pak. Oke, Windayani ya? Ya. Oke, Windayani. Juni mau presentasi apa terkait e-commerce-nya? Tokopedia, Pak. Tokopedia, oke. Kalau Windayani? Shopee, Pak. Shopee, oke. Jadi misalkan pelajari bagaimana cara kerja mereka, kemudian kalau ada yang mau daftar, mau jadi toko itu seperti apa prosesnya, kemudian kenapa sih ada rating sama review, itu tujuannya buat apa, kemudian kalau ada penjual yang nakal tuh kebijakannya Shopee sama Tokopedia itu seperti apa gitu. Jadi minggu depan kita akan mempelajari ekosistem dari e-commerce, dari perdagangan elektronik. Yang presentasi adalah Juni dan Winda gitu ya. Jadi teman-teman yang lain coba baca juga materi terkait dengan bagaimana cara kerja dari e-commerce. Misalkan kenapa sih mereka bisa ngasih gratis ongkos kirim gitu contohnya. Terus ada 11.11 gitu ya. Itu tujuannya buat apa? Kemudian bagaimana cara konsumen untuk memilih toko online yang bagus di e-commerce. Nah, itu kita akan bahas minggu depan gitu ya. Jadi saya rasa semua teman-teman di sini punya pengalaman itu. Jadi tolong itu didiskusikan minggu depan agar kita bisa dapat sudut pandang yang baru gitu ya. Pengalamannya apa, nanti temannya yang menanggapi dan seterusnya.
Oke, terima kasih ya Winda dan Juni udah menyelamatkan kelas 3A ya minggu depan. Saya nggak tahu nih kenapa yang cowok-cowok nggak ingin presentasi ya. Kelas-kelas lain juga sama gitu ya. Mungkin eranya udah berubah ya. Jadi sekarang yang perempuan lebih unggul gitu ya. Udah nggak apa-apa. Yang penting mau belajar itu aja intinya. Ada pertanyaan lagi? Pak mau nanya. Ya silakan Winda. Ntar ngejelasinnya lewat aplikasinya langsung apa di Ya webnya? nggak usah buat PPT langsung di websitenya ya. Jangan buka aplikasinya Winda sama Juni di websitenya aja langsung. Oh iya Pak, makasih Oke, Pak. kalau cara belanja kan semua orang udah tahu. Kalau cara belanja kan semua orang udah tahu ya. Kemudian cara memberikan review itu kan sudah tahu. Tapi di websitenya itu kan ada informasi misalkan seperti syarat dan ketentuan, kebijakan dari e-commerce seperti apa. Nah itu yang belum banyak kita ketahui gitu. Ya oke jelas ya. Jadi nggak perlu buat PPT, langsung buka website Tokopedia dan Shopee. Kemudian kita bisa analisa seperti apa website mereka. Misalkan contohnya kenapa Tokopedia pakai warna dasar hijau atau Shopee pakai warna dasar orange gitu. Itu ada tujuannya nggak mereka seperti itu. Nah, itu bisa kita analisa gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman kelas 3A sudah berkenan ikut kuliah. Semoga bermanfaat materi hari ini tentang fintech untuk investasi, mungkin bisa menambah keinginan teman-teman semua untuk apa sih investasi itu, terus cara berinvestasi seperti apa. Nah, itu silakan bisa dicari sendiri gitu ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih sudah berkenan ikut kuliah hari ini ya. Semoga sehat. Kita bertemu minggu depan di materi e-commerce yang presentasi adalah Kadek Juni dan Kadek Winda. Oke, terima kasih banyak ya. Bisa meninggalkan Google Meet-nya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.